Astrid, hai, apa kabar? Hai, Kita ketemu lagi baik. nih ya. Iya nih, wah. Awal tahun bertemu lagi ya. Iya benar terakhir ketemu tahun lalu, tapi tahun lalunya cuma beberapa Tahun minggu yang lalu. lalu ya, karena kita sempat ngobrol. Hai Betul. teman-teman semuanya, maaf nggak bisa dibuka dari kita Instagramnya lagi error, jadi terima kasih udah bisa bergabung di IG-nya Astrid. Nanti kita bergabung sama siapa Axel ya? Ya, jadi ada di Oke, akunnya. oke. Oke, mana nih si Axel? Oke. Jadi mau ini Belum dulu belum di kita close. mau kasih sedikit apa ya sambil kita nungguin Axel. Thank you Astrid udah bergabung. Ini See Today sharing session ya, di mana kita suka ngobrol-ngobrol lah, either sama musicians atau actors, actresses, siapapun lah public figure untuk catch up Ya. sedikit karena sejak kita pandemi juga lebih sering kita bisa bertemu secara virtual ya Astrid dan Mm-mm, mm-mm. gitu pun untuk pertama kali waktu saya interview Astrid sama Coklat di acara Buddy Talk di situ dia juga. Di situ juga kita Betul. sempat ngobrol rada lama, tapi ini untuk teman-teman yang tidak sempat nonton, kita akhirnya bisa bergabung lagi dan kita mungkin ada beberapa Axel, hey, Kabar Hey. apa kabar? sehat, sehat, sehat. Oke, saat ini kita di rumah masing-masing. Terakhir kita sempat di studio. Kita nggak pernah ketemu langsung deh. Katanya Iya mau ke loh, studio ya satu hari dan Harus kita harus foto ada boleh ya. performance secara langsung. Tapi in the Ya. meantime, kita pengen catch up. First of all, guys, Happy New Year. Gimana nih happy New Year. tahun barunya? Gimana? Senang-senang, aman dan nyaman kah? Di rumah aja, Iya. Aman di rumah. di rumah aja. Kayaknya semua orang juga gitu deh. Kalian kan tahu, gue sebagai DJ juga kan, itu bener-bener di hari itu emang kita dikasih tahu bahwa semua tempat ini harus tutup jam 10 ya, nggak ada kayak no leniency, nggak ada zero tolerance gitu. Jadi Betul, bener-bener jam betul. 10 satu Jakarta itu bubar. Orang yang di tempat hiburan atau restoran pun pulang langsung. Jadi apa yang terjadi? Macet di mana. Oh Jadi pulang gitu. lama banget. Iya, jam 10 sampai Ah, baru nyampe rumah yang biasanya setengah jam itu jam setengah 12 gitu baru nyampe. Tapi ya itu tandanya bahwa Tapi udah better semua lah. iya benar semua orang nurut berarti kan nggak ada yang Ah, ngelanggar dan semua orang nggak ada oh tempat terus pergi jadi katanya pulang semua. ada jalanan ditutup tuh benar? Yes, itu beneran ditutup dan di Oh enforce, tapi nggak di makanya. enforce secara keras ya karena ya gimana ya Ah. orang Jakarta setelah hampir 2 tahun emang nurut-nurut aja ya kalau dikasih tahu sih. Jadi ya sesama kita semua tahun baruan di rumah. Thank you guys udah luangkan waktunya untuk ngobrol lagi Oh sama ya, gue sama hari senang ini. hati. Sebelum kita lanjut obrolan kita, mau ingetin dulu buat semua followers, kalian bisa menangkan saldo link aja senilai masing-masing 250.000 untuk 4 pertanyaan terbaik. Dan tenang aja kalau pertanyaannya tidak dibahas saat kita lagi ngobrol, ini lagi dipantengin sama tim kita kok, jadi mereka akan tetap yang milih 4 pemenangnya ya guys. So give us your questions, silakan untuk nanya bebas kapan aja. In the meantime, gue mau langsung mulai dengan ini dong. Kita sempat ngobrol kan kenapa kalian tuh gimana bisa berkolaborasinya. Tapi mungkin bisa di recap sedikit setelah udah ada cutinya vokalis kalian, Ayu Ya. itu bergabung sama Astridnya gimana? Soalnya kalian kan nggak yang baru kenal juga. Mungkin dari Axel cerita dulu. eh, jadi kalau dari coklat itu sebenarnya memang teman-teman yang lain tuh udah kenal lama sama Astrid. Mereka udah kenal lama dan memang eh, sebelumnya mungkin sudah pernah di approach lah Astrid ini dulu. Itu zaman zaman jauh sebelum Sebelum Gopun ada masuk. Axel. Tapi memang Ya. sebelum ada gua ada. Tapi memang pas Ayu cuti itu kita memang somehow nggak ada second thoughts lagi gitu. Kita nggak punya pikiran kedua atau ada pilihan kedua dan ketiga gitu, apalagi gitu. Jadi emang somehow kita semua tuh udah langsung guys ini kita perlu berkarya, udah langsung namanya Astrid yang keluar. Nomor Dan satu emang yang lucunya muncul. fun fact-nya itu adalah lagi dulu gue masih jadi pendengar mereka, pendengar coklat, pendengar Astrid, gue emang sempat kepikiran tuh ada kayaknya lucu ya kalau misalkan coklat itu
ada beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Astrid gitu kan. Mungkin ada beberapa pendengar juga yang mungkin lagi era itu tuh sempat ada kepikiran kayak gitu, dan akhirnya sekarang bisa terjadi. Itu udah sesuatu yang buat gua sebagai coklat dan juga buat gua sebagai pendengar itu udah dream come true sih sebenarnya. Ya, jadi berarti yang lain sih kan udah kenal dari sebelumnya nih, dan lu udah tau lah Astrid sebagai penyanyi. Tapi saat kalian bergabung, first impressionnya gimana nih untuk Axel? Kalau first impressionnya, gua sih benar-benar menikmati banget. Maksudnya, gua tuh duduk di drum itu tuh selalu pengen menjadi penikmat gitu. Bedanya, gua mungkin yang gua sebagai performer itu yang gua lakuin di belakang stage itu begitu nyamannya mendengarkan orang-orang di depan gua gitu. Gua seneng ngedengerin Edwin, gua seneng ngedengerin ini, dan saat ada Astrid di depan situ itu udah kayak surreal aja sih. Maksudnya kayak pengalaman yang nggak gue bayangin bahwa ada sosok suara itu yang gue iringin gitu. Jadi kalau buat gue pribadi itu menyenangkan gitu, dan pasti buat yang lain juga magical banget karena lagu ternyata memang nggak salah pikiran kita adalah lagu-lagu yang dibawakan oleh Astrid dengan suara khasnya itu memang menjadi suatu hal yang unik, jadi yang baru, dan benar-benar nikmatin banget. Kayak gue kebayang sih coklat yang lain bawain lagu Karma, bawain lagu Luka Lama, itu udah pasti udah menuju jenuh gitu ya sebenarnya kan, karena terus-terus 10-an tahun. Gue aja yang baru 7 tahun di coklat kadang-kadang sudah merasa agak-agak jenuh gitu kan, maksudnya bosen dengan lagu. Tapi pas adanya sentuhan baru lagi tuh bahwa ini jadi semangat lagi, jadi ada refreshing gitu ya. Benar. Refreshing banget ya lagu baru. Gue baru sadar berarti drummer paling enak ya, karena selalu di belakang dan selalu bisa sekalian main tapi sekalian bisa enjoy performance-nya juga. Nonton gitaris gue, nonton vokalis gue kayak gitu. Emang itu spot udah paling bener dari paling belakang. Astrid, lo kan sebenarnya bisa dibilang punya style sendiri lah. Ada nggak sih saat di approach, ada nggak sih kepikiran kayak bakal nyambung nggak, kayak stylenya bakal cocok nggak? Kan yang pasti sebagai outsidernya lah, awalnya kan justru yang diundang untuk bergabung. Itu ada sempat ada kekhawatiran itu, dan gimana cara menghandle-nya? Oh iya, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada sampai yang serius, masa serius gimana ya, aduh gimana ya gitu. Waktu dikasih tahu sama teman-teman coklat tuh sempat awalnya kan dari Edwin ya yang approach gitu. Karena mungkin kalau 10 tahun yang lalu pada saat coklat kan, jadi sebenarnya dulu itu sebelum setelah Kikan keluar itu sempat aku di approach juga gitu untuk menggantikan gitu. Oh, dulu juga sempat. Ya, jadi kira-kira 10 tahun lebih lah, 10 tahun lebih yang lalu ya gitu. Nah, pada saat itu aku nggak mikir yang macam-macam, langsung hayu gitu kan. Tapi ternyata memang nggak bisa waktu itu kan, memang aku Astrid sebagai solo ini lagi jalan banget gitu, jadi nggak disetujui sama label waktu itu. Belum jodoh. Nah, kalau sekarang belum jodoh, jadi jodohnya itu ternyata 10 tahun kemudian, 1 dekade ya. Gitu, jadi begitu yang kemarin justru aku yang masa gitu, bisa nggak ya, ada keraguan akunya sih gitu, akunya bisa nggak membawakan lagu-lagu coklat gitu ya, mungkin ya karena kan udah 10 tahun ya, kita kan udah lama nggak berteman secara musikal gitu, maksudnya secara kalau manggung bareng tuh gimana gitu, main bareng gimana gitu. Jadi sempat ada keraguan, tapi aku bilang kita coba dulu aja deh, coba dulu kita latihan. Nanti kalau di latihan itu ternyata ternyata suaranya nggak cocok gitu misalnya, ya udah nggak apa-apa banget gitu. Tapi kalau ternyata cocok, hayu, aku sangat akhirnya ya lebih lega gitu. Oke. Nggak ada obstacle-nya nggak sih, adjustment period-nya, atau lancar-lancar aja? Kemarin iya sih ya, kayaknya lancar banget ya Sal ya. Kemarin ya halangannya PPKM aja sih sebenarnya. Beda lagi urusannya. Iya. Tapi juga PPKM juga akhirnya menghasilkan sesuatu dari kita gitu, maksudnya. Iya, betul. Karena kan awalnya kan memang Astrid itu kita itu untuk menggantikan untuk live performance kan sebenarnya kan awalnya kan. Karena emang anak-anak coklat itu tuh kita tuh nggak manggung gitu awalnya kan, memang pengennya job terus gitu, kerja terus gitu kan.
Nah, Iya. tapi karena PPKM ini akhirnya energi si manggung itu harus dialihkan ke sesuatu kan gitu, ke yang lain. Iya, Iya, Gitu. iya. benar. Makanya berkat PPKM ini akhirnya juga kita membuahkan karya yang sebenarnya nggak direncanakan juga gitu. Jadi ya Iya, obstacle-nya apa ya? berakhir dengan karya. Terpaksa untuk jadi produktif ya, mau nggak mau, di dalam studio Iya, maupun di rumah betul. gitu. Ya. Dan ini ada Betul. tadi sempat baca pertanyaan, by the way guys, untuk yang baru aja join, kalian bisa menangkan saldo link aja senilai 250.000 untuk kalian yang pertanyaannya dipilih ya. Jadi silakan untuk tanya. Tadi gue lihat ada pertanyaan nih. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi lebih kayak statement bahwa Mbak Astrid akan kolaborasi nih ya sama Coklat. Ya ini sebenarnya emang udah berkarya nih, dan justru karya ini yang kita akan bahas. Jadi boleh tuh kasih pertanyaan, tapi lebih dibentukin sebagai pertanyaan ya guys, jadi ada kesempatan menang. Kalian judulnya Wajar. Itu coba ceritain sedikit dong tentang prosesnya membuat single yang ini. Boleh? Kasih atau aku duluan? Gimana? Sorry, agak nge-lag tadi aku nggak Coba dengar. coba dari Axel dulu aja untuk menjelaskan proses membuat Wajar. Jadi lagu Wajar itu adalah lagu Edwin. Saat itu Edwin tuh punya kasih opsi itu ada 2 lagu. Cuman setelah dikirim ke Astrid dan dipilihlah si lagu yang satu ini. Waktu itu belum ada judulnya, belum Wajar. No name lah gitu, no title gitu kan. Kalau iya nggak wajar. Nah, prosesnya sendiri sebenarnya ini agak lebih simpel dibanding sebelum-sebelumnya, karena biasanya tuh kalau dari Edwin tuh biasanya kita ke bareng gua dulu, terus gua bikin drama dulu, akhirnya bisa take months gitu loh untuk sampai akhirnya jadi sebuah demo gitu. Kalau sekarang itu pasti dengerin baru jadi demo, dan demo itu di take vokalnya oleh Kak Astrid. Ini si lagu ini tuh dengan sementah begitu aja tuh udah kedengeran, udah bisa dinikmatin lah sama kita yang lain gitu, termasuk gua gitu kan. Ini lagu baru mentah banget, raw banget, masih demo dengan segala macam, cuman belum di master, belum di take ulang segala macamnya, benar-benar cuma take vokal aja buat demo doang. Ini udah dinikmatin, gua udah terus-terusan dengerin gitu. Jadi memang mentahnya sendiri buat gua tuh ini ada sesuatu yang beda gitu. Buat kita sendirinya pun bisa dinikmati lagi gitu karena hal baru kan. Sampai akhirnya itu cuman berjalan, setelah demo itu ada, kita langsung recording. Waktu itu ya recording pun si kreatif itu berjalannya benar-benar smooth banget. Jadi kita nggak ada yang mentok gitu. Biasanya kan kalau kita rekaman itu ada mentok, mentok dulu deh, ntar coba lanjut lagi besok atau kayak gimana gitu. Karena suka terjadi hal seperti itu. Tapi di Wajar ini tuh benar-benar ngalir banget. Sampai akhirnya udah take musik, malah gue yang akhirnya merasa saking ini lagu udah enak as it is gitu, gue bilang gue boleh nggak sih nggak usah ngisi drumnya gitu. Dan ternyata jawaban Edwin pun dia bilang sebenarnya gue pun pengen bilang begitu, cuman gue takutnya lu sakit hati gitu ya. Jadi si lagu ini tanpa di take drum, cuman isi gitar. Oh itu ya putus koneksi ya Kak. Oh iya. Coba kita tunggu dulu kembali ya sinyal. Ya memang beginilah buat yang lagi pada nonton ya. Kalau hari kita live IG atau live apapun itu yang sifatnya sosial media, kita akan selalu terganggu dengan yang namanya. Gue bisa dengar dari tadi, cuman gue ke kick out aja. Dari tadi bisa dengar, cuman gue yang biasa gaptek seumuran gue nggak biasa kan untuk live sama tiga orang ini. Kalau ada gangguan kayak tadi tuh gue tuh harus bisa ada jiwa presenternya dikit lah buat nutupin gitu. bisa tadi gue liatin kok. Oke, tadi sambil gue dengerin obrolan kalian juga, penjelasan dari Axel juga, gue sempat baca beberapa pertanyaan yang menarik. Salah satunya adalah kalian sempat obrolin, dan gue tadi nggak bisa scroll back, jadi gue cuma paraphrasing aja ya pertanyaannya. Kalian memikirkan nggak sih fanbase masing-masing, gimana cara membuat karya kalian bisa diterima sama kedua-duanya? It's a interesting question juga sih yang gue belum sempat nanya. Astrid, boleh kasih duluan kan? Iya, jadi sebenarnya sih kalau aku apapun karyanya kayak gimana pun ya gitu, walaupun apa sih, aku nggak gini awalnya tuh nggak mentingin fans bakal kayak gimana gitu, karena lagu ini atau karya ini sudah dibikin dengan sepenuh hati,
pakai hati ngerjainnya, udah pokoknya apa ya, melibatkan banyak orang yang mengerjakannya juga nggak main-main ya gitu. Jadi aku akan pasti mempromosikan karya ini dengan apa, segencar-gencarnya gitu. Gimana caranya fans ini, misalnya fans pasti akan ada yang ya lagunya kok gini lagi sih gitu, misalnya ya lagunya kok enggak ini, pasti ada gitunya gitu, pasti kok Ada lah nggak ya coklat kritik-kritik. banget gitu. Hmm, Banyak hmm, banyak gitu kan, ya. kok lagunya kok nggak ada distorsinya ya. Kalau sama coklat ini pasti kebanyakan semuanya gitu, kok nggak ada distorsinya sih, kok jadi Astrid Oke. banget gitu ya gitu. Cuman ya kita jelaskan gitu di setiap apa, kan kita selalu promo ya di setiap kan sekarang kita promosikannya nggak cuma di apa, di YouTube pun kita main gitu ya, di mana-mana lah di media sosial tuh kita setiap hari ya, hampir beberapa bulan ini kita mempromosikan, kita jelasin gimana caranya gitu. Itu sih gitu, dan akhirnya mereka pun Oke. akhirnya Ya. ya akhirnya banyak yang happy. Kebanyakan sih alhamdulillah responnya, kalau dari aku, dari nggak tahu kalau coklat ya, kalau dari Astridnya sendiri itu menyambut dengan baik gitu, apa positif gitu Oke. fans itu. Ya, kayaknya sih Ya. kalau hal-hal kayak gitu emang akan selalu ada lah ya yang Oh ada iya, punya ekspektasi tersendiri. Tapi kalau semuanya diikutin juga betul jadi tidak terarahkan kan. Kalau betul. dari Jangan ngomong fix duluan. ya, Astrid sempat ngomongin promosi, dan sekarang kita udah bisa dibilang 2 tahun lah, udah hampir Februari juga, hampir 2 tahun hidup di dalam pandemi ini. Seberapa challenging sih untuk kalian bisa mempromosikan, atau justru karena sekarang platform musik udah banyak, digital platform sudah banyak, bahkan social media platforms juga udah banyak, apakah justru sekarang lebih gampang untuk merich target yang lebih luas ibaratnya daripada yang dulu kan harus tour kota ke kota gitu dan radio. Kalau sekarang kan udah eranya totally beda. Menurut kalian apakah promosi lebih mudah atau lebih sulit? Sulit dan mudah gitu, gimana tuh, Ah. gampang susah gitu. Karena Ya. apa, justru malah kitanya harus yang melek gitu ya, istilahnya melek sama adaptasi sama keadaan sekarang gitu loh. Karena sekarang beda banget kan, kalau zaman dulu ya kita emang harus jalan gitu kan, istilahnya gitu. Kayak aku zaman dulu ya gitu, apa, harus jalan ke kota, satu kota kemana-mana lah untuk mempromosikan ini gitu, bertemu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan semuanya udah ada platformnya gitu. Ya justru yang mungkin kayak aku kan agak-agak lumayan gaptek sih sebetulnya ya. Jadi oh ada media apa lagi nih, oh ada ini, ada TikTok, ada ini, oke, bentar, gimana caranya ini. Nah itu justru akunya yang harus aktif gitu, karena memang zaman dulu pertama kali aku keluar tahun 2003 ya, itu aku tinggal duduk manis aja istilahnya gitu, ya kan. Laguku udah diputar di seluruh Indonesia, video klipku udah diputar setiap hari di MTV ya waktu itu. Nah kalau sekarang nggak bisa kayak gitu, karena dalam satu hari itu yang rilis itu luar biasa banyak gitu kan. Oh iya Jumat juga. nih, gitu, rilisan setiap Jumat itu mungkin ada ratusan ribu yang rilis gitu. Nah gimana caranya karyanya ini bisa menonjol gitu, maksudnya menarik perhatian. Oh iya. Good Nah point. itu yang harus dipikirin gitu loh. Karena selama ini kita Sebenarnya pikir sih platform banyak, menurut saingan banyak ya. Luar iya, biasa. jadi kayak Harus ada contoh dulu, misalkan kayak dulu itu hanya orang-orang yang memiliki link atau orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bisa datang ke acara TV atau mereka bisa diputarkan lagu di radio, akhirnya itu menjadi orang yang dengar. Kalau sekarang semua orang memiliki kekuatan itu di tangannya gitu loh. Semua orang bisa live, semua orang bisa bikin konten. Nah saat semua orang itu mempunyai powernya, akhirnya tidak lagi menjadi spesial orang-orang yang akhirnya kita memang benar-benar berperangnya secara konten gitu. Memang yang sangat disayangkan tuh belakangan ini yang gue lihat kontennya pun akhirnya karena saking orang yang berlomba untuk stand up di konten sosial media, akhirnya sudah berusaha melewati batas semua gitu loh, melewati batas normal semua. Kayak ada yang mereka bikin kontennya mecahin kaca mobil orang lah, atau misalnya mecahin kaca mobil sendiri sekadar untuk stand out gitu kan. Akhirnya menjadi kita pun, gue pribadi yang memang totally 100% di musik, bingung mau meranginnya gimana gitu loh. Secara akhirnya yang perang kontennya lebih ke perang konten yang kita nggak bisa perangi secara karya doang gitu, harus tetap dibarengi dengan kita lagi mix itu gitu.
Tapi benar juga sih sebagai Jadi konsumer sulit sih. setelah dipikir-pikir juga iya kalau misalnya kita lihat apapun mau itu Spotify, iTunes Music ataupun kita sebagai DJ punya record pool juga. Record pool dulu yang kita dibagi adalah beneran lagu pelatnya kan. Dan itu benar-benar seminggu dikasih Iya. 5 atau 7 gitu. Ini nih yang masih label putih, ini yang belum rilis. Sekarang mau keep up yang satu hari rilis aja nggak bisa sih, kayak udah kebanyakan. Jadi untuk kita Iya. memfilter yang kualitasnya bagus, yang mana nggak tentu karena followernya banyak atau engagementnya banyak, berarti lagunya bagus dong, ya kan? Ya. Jadi it's a good point sih dari kalian, ada gampangnya, ada susahnya juga. Iya. Ada nggak satu usah gampang. ada satu pertanyaan yang tadi menarik juga. Ini kan sebenarnya Ayu cuti hamil nih ya, dan Ya. Astrid sebagai pengganti sementara. Tapi seandainya nemu sesuatu gitu yang apa ya, yang belum ditemukan sebelumnya, dan ini menarik untuk diteruskan. Ada nggak sih kemungkinan untuk menjalankan proyek ini sebagai proyek tersendiri? Tuh, kalau dari Sorry, coklat gimana? putus. Nah, mungkin bisa dari Excel dulu kalian. Gimana tadi bisa di-repeat? Agak putus tadi Ya, koneksinya. jadi gini, ada pertanyaan dari salah satu yang join kita di chat ini nih, dan dia nanya apakah ada kemungkinan untuk Astrid dan Coklat bisa berjalan di proyek yang lebih full lah, dilanjutkan gitu proyeknya, karena ini kan Ayu cuti hamil. Dipikir-pikir kalau emang kalian nemu sesuatu yang sebelumnya tidak ditemukan gitu, oh ini cocok juga nih bikin kayak gini, apakah ada kemungkinan untuk bikin proyek selanjutnya? Oke, itu tergantung nanti Ayu hamil lagi atau enggak. Bener juga. Ini lagi masa pandemi, jadi mungkin aja sih. Ya mungkin. Tapi lebih ke kayak gini sih. Ini adalah menurut gua yang mungkin mewakili Coklat adalah sebuah hal yang nggak direncanakan, tapi juga sangat-sangat kita nikmatin. Bingungnya gimana ya? Kalau mau dibilang kita mau berhentiin juga enggak, dilanjut pun kita juga nggak tahu. Akhirnya kita nggak mau mikirin ke sana. Sekarang kita lagi dikasih waktu untuk bisa bersama-sama, kita nikmati kebersamaan ini gitu loh. Dan kalau emang kedepannya itu ada celah lagi untuk kita bisa bekerja sama, kita pasti akan terus cari celah itu. Entah bagaimana caranya, kita berkarya itu nggak usah dibatasin kayak kita berpasangan gitu. Kayak kita udah punya pasangan istri ini, kita nggak bisa dong jalan sama istri orang lain gitu. Tapi kan kalau dengan berkarya ini, sebenarnya itu sangat-sangat masih terbuka dengan segala ide gitu. Asalkan memang idenya itu tuh, dan kita pun memang nggak dipaksakan. Ya kita sekarang kolaborasi ini nggak dipaksakan. Nanti pun kalau memang jalurnya ada entah bagaimana, dan ini pasti akan terus. Jadi kita memang nggak mau mikirin dulu ke depan sih. Nikmatin dulu lah sekarang kayak gini. Benar. Good, I like your answer. Nah, buat Astrid mungkin pertanyaannya gue ganti dikit deh. Seandainya kalian udah nih selesai proyeknya, Ayu udah kembali ke Coklat dan Astrid udah jalan solo lagi, tapi ternyata saat jalan sama Coklat ini sempat kayak menemukan sound baru ataupun style baru yang sangat diterima sama fansnya Astrid juga. Apakah mungkin ada sebuah kemungkinan untuk I don't know, adaptasi atau berubah sedikit your style biar ya menjalankan yang sudah dilewatkan sama Coklat? Iya sih, jadi kayaknya aku akan melanjutkan kolaborasi, karena kolaborasiku dengan Coklat ini adalah salah satu kolaborasi yang sangat berhasil gitu, menurut aku ya. Jadi aku akan kedepannya aku akan melanjutkan ini proses kolaborasi dengan siapapun gitu, karena prosesnya tuh sangat menarik gitu, menyenangkan gitu loh. Karena kita kan kayak bertemu sama dua orang musisi gitu ya. Kalau ketemu terus ngomongin apa sih gitu, lo lagi dengerin apa misalnya gitu, kayak gitu-gitu tuh prosesnya tuh menyenangkan gitu loh. Oh iya tuh kalau dinyanyiin gini lebih asik ya, atau misalnya jadi ada banyak proses di kolaborasi ini yang banyak menambah istilahnya menambah pengetahuan gitu loh. Dan aku akan melanjutkan ini sih untuk tahun 2022 ya, moga-moga aja ya. Keren. Saya pengen mencoba untuk kolaborasi dengan siapa gitu dan siapa, karena menarik banget. Nice. Gitu. Banyak pengalaman bagus ya. Oke guys, kita cuma ada beberapa menit lagi. Jadi ada tadi baca pertanyaan dari yang ikutan chat ini, jadi lupa dia. Gue sebenarnya ada satu pertanyaan sih. Kalian syuting video klipnya di tebing Koja, bener ya? Dengar-dengar kalian ada kayak kendala, kayak cuaca, tempatnya juga agak sulit. Boleh nggak sih cerita? Gue nggak tahu terlalu banyak tentang cerita ini, pengen tahu.
Iya sih, ini agak dehidrasi. Ya jadi ini di Tebing Koja ini tempatnya di Tangerang, which is itu sekitar 2 jam kita menuju ke sana. Lumayan jauh ya, lumayan jauh. Jadi itu memang plannya itu adalah kita akan syuting di sana itu dari matahari terbit sampai jam 10.30 itu sudah selesai gitu. Oke. Awalnya gini, oh cepet amat nih, asik ya gitu, cepet banget, asik gitu. Tapi ternyata begitu nyampe sana, jam 8 pagi itu matahari memang udah luar biasa panas. Teriknya tuh luar biasa. Jadi bikin dehidrasi, bikin energi itu cepet habis lah. Apalagi kayak aku ya, kalau perempuan, kalau coklat tuh kan cowok-cowok tuh enak ya, paling cuma cuci muka doang, udah ganti baju udah gitu. Kalau cewek kan nggak bisa kayak gitu loh. Kalau cewek dia harus make up Itu kayak dulu football dari kok, jam gue benar-benar 8 cuci muka pagi doang ya kan, saat karena itu. Aduh. harus berangkat. Lah kan curang banget gitu loh. Nah, sedangkan aku harus jam 2 pagi. Nah, kan kita juga full make up sama dressnya tuh lumayan gitu loh ya. Teman-teman coklat juga sebetulnya. Nah, karena di sana juga karena kan situasinya kayak ruang ganti itu kan sangat minim ya gitu. Jadi aku udah pakai baju gaun itu dari Jakarta jam 2 pagi. Wow. Gitu. Jadi ya Wow, oke, pengalamannya sepanjang luar jalan. biasa sih. Sepanjang jalan aku duduk manis dengan 3 lapis baju. Ya, tapi hasilnya oke, jadi worth it lah ya. Guys, before tapi we go, hasilnya luar ada biasa. ada satu pertanyaan terakhir nih. Jadi kalau nggak salah tadi ini adalah pertanyaan keempat deh yang gue pilih. Mudah-mudahan nanti kita bisa backtrack lagi ya. Jadi kalian ada kesempatan dan yang sudah gue pilih tadi menangkan saldo link aja senilai 250.000. So congratulations, ini pertanyaan terakhir untuk masing-masing nih. Mulai dari Axel deh, resolusi untuk 2022 dan jangan dari coklat, dari lo sendiri. Dari gue sendiri 2022 itu menurut gue berharapnya kita semua itu at least bisa stay seperti sekarang dulu lah. Jadi gue tuh jujur agak-agak takut untuk kayak berharap wah kita udah kembali normal, kita Asli. bisa itu lagi. Akhirnya gue lebih ke berharapnya kita nggak memburuk dulu deh di 2022 ini, kita semuanya tetap seperti sekarang, bisa bertahan dulu, bisa sehat dulu semuanya. Jadi gue jujur memang harapan gilanya sih banyak, gue pengen tour lagi, gue pengen apa segala macam, tapi agak-agak turunin dulu dan harapannya memang kita bisa lebih menjaga lah untuk agar keadaan ini tuh tidak menjadi seperti tahun lalu justru. Jadi mudah-mudahan Gue kita paham banget maksudnya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Gue emang agak susah put it on words-nya sih, tapi lebih tepatnya adalah gue ngerasa di 2021 we are getting better. 2022 at least kita nggak jatuh seperti kemarin, kita semuanya bertahan seperti sekarang, kita udah mulai beradaptasi dan harapannya kita semua bisa tetap stay sehat semuanya. Gitu aja sih. Ya karena lo nggak mau ya terlalu banyak harap terus tiba-tiba ada sesuatu yang knock on wood yang kita nggak tahu juga, masih banyak yang uncertainty ya di dunia ini. Tapi gue paham banget. Sekarang lo lagi membaik nih, jadi jangan sampai ada apa-apa lagi. Terima banget. Astrid, resolusi 2022. Iya, jadi aku tuh sebenarnya orang yang tidak pernah lupa atau selalu rajin bikin resolusi tiap tahunnya gitu. Nice. Tapi tahun ini aku sama sekali nggak bikin resolusi itu. Beneran. Kenapa? Iya, karena aku ya itu tadi mungkin ya nggak jauh beda sih sama Excel juga. Oke. Jadi kadang-kadang memang ya udahlah kita ngalir aja gitu loh. Jalankan kalau kita saja. harus lari, kalau kita mau harus lari. Kalau jalan, hayo gitu loh. Jadi Nice. aku juga nggak mau ngoyo, ya nggak mau ngoyo gitu. Nggak mau terlalu ambisius karena ya itu tadi takut berharap, takut sakit hati, takut terlena dan sebagainya. Jadi tapi bukan berarti tidak berusaha ya. Tapi aku akan. Ya, kita nggak janjian jawaban ini tapi sama ya. Tos dulu. Iya, tos virtual. Iya.
Iya, jadi pengennya setiap apa yang kita lakukan ke depan ini tetap semangat dan tetap berusaha sih gitu. Guys, congratulations sekali lagi. Kalian single Sama-sama. barunya wajar. Jadi kalian yang belum sempat cek guys, check it out. Dan yang pasti kita nunggu karya lagi dari Astrid dan Coklat. Good to see you guys again. Happy New Year. Semoga kalian sukses dan yang penting sehat selalu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini dan juga selamat untuk pemenangnya saldo link aja ya 250.000. Not bad guys. Alright, bisa dipakai buat parkir. Terima kasih teman-teman. Itu pertanyaannya bagus-bagus loh tadi aku. Ya, gue juga suka, makanya gue langsung pilih aja. Thank you everyone, guys. Talk to you again soon. Next time beneran ya ketemunya di studio. Iya ya, Langsung beneran ya. ya, nggak virtual lagi. Bener ya, asli. Alright, bye bye guys. Have a good night. Stay safe everyone. Bye. See ya. See you. See you.